Halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya Hersun Arif bersama dengan Bung Rocky Gerung. Senang sekali kami bisa kembali menjumpai Anda dalam kondisi yang tetap sehat dan kita juga berharap Anda semua kondisinya sehat. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, publik sekarang lagi bergairah walaupun ada PPKM darurat, tetap isu-isu politik menimbulkan harapan baru, terutama isu politik yang diangkat oleh mahasiswa. Ya, mood publik yang enak minggu ini. Nah, ini penting ini soal mood publik ini, dan kelihatannya memang kalau kita lihat kita bisa tangkap itu dari berbagai kampus-kampus yang selama ini juga kita misalnya tidak mendengar ada gerakan-gerakan, sekarang muncul berbagai gerakan. Kemarin misalnya di Lombok, di NTB, di Kota Mataram, rencananya semula akan ketua KPK yang hadir, Firly Bahuri, tapi diwakili oleh Lili Pintauli Siregar, dan itu mahasiswa rame-rame berunjuk rasa menolak kehadiran mereka. Jadi kelihatannya gerakan-gerakan mahasiswa itu sudah mulai masif di berbagai kota nih, Bu Rocky. Ya, saya anggap hal yang sama. Ini dalam sehari saya ada 20-30 UBM yang minta webinar dan paling 1-2 dipenuhi. Tapi mood publik ini menyebabkan para politisi dan pejabat negara itu akhirnya melockdown dirinya, takut untuk bertemu dengan mahasiswa. Jadi itu tandanya kan. Jadi bukan takut karena COVID, tapi takut karena stupid gitu. Oke, nah untungnya ini kelihatannya Presiden Jokowi membaca tanda-tanda zaman, gitu saya menyebutnya ya, karena dalam pernyataannya kalau saya tangkap itu kelihatan kemarin kesannya beliau di doorstop itu di istana, tapi sebenarnya itu bukan di doorstop karena hanya satu kamera, itu berarti kamera istana menyiapkan, dan Presiden kemudian menyatakan bahwa biasa disebut kelemar-kelemar, pelongo-pelongo, dan sekarang disebut King of Lip Service. Nah, ini saya kira sebenarnya sekaligus pukulan kepada Pak Rektor, terutama Rektor UI yang mencoba menjadi headernya Presiden Jokowi. Nah, sayangnya respon publik itu yang saya tangkap itu kurang menyambut baik apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Saya membaca misalnya ada meme, nah, ini kabar bagus, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa itu mahasiswa berekspresi seperti itu biasa. Tapi sayangnya kenapa mesti sayangnya yang mengucapkan Presiden Jokowi. Ini kan udah semacam muncul sinisme dari publik, jadi skeptis gitu. Ya, artinya Presiden Jokowi juga dianggap lip service baru. Jadi problemnya adalah bolak-balik soal lip service. Karena gejalanya dari awal yang disebut past event, peristiwa-peristiwa sebelumnya, itu menunjukkan memang Presiden Jokowi tidak mungkin keluar dari politik lip servicing. Dan ini yang kita sebut tadi, mood publik, artinya kadang-kala publik nggak mood dengan Presiden ngoceh sesuatu tuh. Karena publik juga udah tahu, dengan cepat-cepat publik tahu bahwa Presiden menyuruh wartawan istana untuk mewawancarai dia tuh. Kan lain kalau yang wajar adalah wartawan yang memang di doorstop. Kan ini soalnya di doorstop sebetulnya itu mungkin buzzer juga yang wawancara supaya terlihat bahwa Presiden paham. Tapi bahasa tubuh Presiden saya perhatikan itu menahan emosi sebetulnya, yang harus bungkus dengan soal ya nggak apa-apa itu. Bahkan langsung call tinggi, rektor jangan tahan-tahan mahasiswa demo itu. Tapi di ujungnya dia bilang iya tapi ada sopan santun. Jadi resultannya 0 itu sebetulnya. Yang sana bilang boleh, kemudian akhirnya dia sendiri bilang ada sopan santun. Tapi poinnya itu artinya Presiden menginginkan rektor itu mempertanggungjawabkan mengapa terjadi keributan tuh. Kan aktivitas rektor UI lah yang membuat Presiden sekarang jadi ribut. Dan akhirnya Presiden tahu juga bahwa dia ternyata merangkap jabatan. Jadi tindakan pertama sebetulnya, rektor UI meletakkan jabatan dulu itu sebagai penghormatan terhadap kritik Presiden. Jangan halangi mahasiswa kritik. Nah, sekarang mahasiswa mengkritik kedudukan rektor yang merangkap jabatan, yang adalah korupsi. Itu korupsi. Karena dapat duit 2 kali kan nggak melaporkan bahwa dia seharusnya nggak boleh. Masa 2 kali digaji UI, digaji juga sama BRI. Padahal sebetulnya fungsi dari rektor itu full time. Mana ada rektor yang part time? Kan
nggak boleh dong dua jabatan itu. Apalagi UI lagi berupaya untuk meningkatkan mutu, sementara dia sendiri rektornya sendiri nggak bermutu karena lebih suka dapat duit 2 kali. Nah, bagian ini yang saya setuju dengan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi sudah menegur rektor UI. Nah, kalau rektor UI punya otak, dia mundurkan diri dong. Masa dia nggak hormati itu, gitu. Ya, ya. Benar juga ya yang Anda katakan ya. Ini sebenarnya kalau kemarin rektor tidak memerintahkan direktur kemahasiswaan untuk memanggil di hari Minggu, sebenarnya nggak akan jadi ribut ya. Karena kan sebelumnya soal ini juga sudah disampaikan oleh Aliansi Mahasiswa UGM ya. Sebenarnya sama ya kata-katanya. Aliansi Mahasiswa UGM menyebutnya bahwa Presiden Jokowi itu tidak satu sebagai juara, tidak satu kata dengan perbuatan, sementara mahasiswa BEM UI menyebutnya King of Lip Service. Jadi sebenarnya sama-sama juara, sama-sama jagoan. Sama, fungsinya sama loh. Ya. Nah, tapi ini kan jadi ribut. Kemarin ketika di BEM UGM nggak jadi heboh seperti sekarang karena rektoratnya tidak bereaksi keras seperti di UI. Jadi benar juga nih kalau saya pikir Pak Jokowi marah pada rektor UI sekarang ini. Karena rektor UGM nggak berminat atau nggak ada ambisi sebesar rektor UI untuk jadi menteri. Kan ini rektor UI nunggu-nunggu kok dia nggak dipanggil untuk, kan dia dengar-dengar akan ada reshuffle lagi tuh. Maka dia mulai nanam investasi itu, ngasih tahu pada Pak Jokowi, wah saya masih membela Anda loh Pak Jokowi. Kira-kira begitu di dalam hati rektor UI kan. Karena itu saya panggil nih, masih mahasiswa yang ngeledek Anda tuh. Supaya nanti dia dapat poin. Harus balik si kedunguan dari rektor UI itulah yang menimbulkan kemarahan Presiden Jokowi sekarang. Kan ini nggak mampu berpikir politis gitu. Udahlah itu, kalau beliau kan ekonom itu, dekan FEUI dulu, yang juga dari dulu sebetulnya udah rangkap jabatan, dia komisaris BNI kok nih, saudara rektor UI itu. Jadi udah berkali-kali dia melanggar etika kepejabatan aja, apalagi etika akademis. Etika akademis itu melarang orang untuk berkeliaran di luar kampus nyari duit, dia fokus di perguruan tinggi. Kan ini mau membangkitkan bangsa dengan pengetahuan, tapi dia sendiri tidak fokus pada pengetahuan, dia fokus pada upaya untuk cari jabatan dan cari uang. Padahal tercukupi seluruh fasilitas. Tapi ini juga problem dengan MWA UI yang mengizinkan tidak peka terhadap rasa keadilan publik. Kan MWA UI kan beberapa juga isinya adalah mantan komisaris perusahaan-perusahaan besar ini kan, oligarki. Jadi terlihat bahwa UI sudah membusuk, di dalam etika UI sudah membusuk gitu. Dan pembusukan itu yang sebetulnya blessing in disguise, akhirnya terbongkar kebusukan itu melalui kekonyolan si rektor memanggil mahasiswa yang lagi pacaran hari Minggu, disuruh kumpul di rektorat. Kan gila tuh. Udah tahu hari Minggu itu kegiatan mahasiswa, ya hura-hura, ya marah lah mahasiswa dipanggil-panggil. Darurat apaan sih, orang lagi bercengkrama kok. Tapi saya kira mungkin kalau mereka masih pacaran karena situasinya pandemi, mereka juga social distancing, Bung Rocky. Kalau ketemu pun juga jaganya jauh 2 meter lah minimal. Nah, tapi saya melihat sekarang justru yang terjadi setelah statement dari Pak Jokowi itu rektor UI maupun para buzzer yang mendukung rektor UI itu jadi mati gaya. Karena loh yang dikritik aja udah nggak ngapa-ngapain, sementara kemarin kan kita melihat bagaimana para buzzer pendukung Presiden Jokowi, juga akademisi di UI yang mendukung Presiden Jokowi itu kan mati-matian membela Presiden Jokowi, dan sekarang narasinya yang mereka persoalan, emang kenapa orang cuma dipanggil kok mau ditanya-tanya, kan beda ditanya dengan dibungkam, itu kan 2 hal yang berbeda. Jadi ini dua-duanya menurut saya jadi mati gaya sekarang. Nah sekarang kita mengukur nih, dalam keadaan sekarang mati gaya, Basar udah mati gaya, berarti komunitas dosen di Universitas Indonesia harusnya lebih berani lagi untuk mengkritik rektornya. Kan dulu ini dosen-dosen UI ini, apalagi yang muda-muda, takut untuk bicara karena nanti dapat sanksi dari rektor. Nah sekarang rektornya udah ditegur sama presiden tuh. Jadi harusnya dosen-dosen ini berbaliklah, pakai lagi otaknya itu untuk mengkritik UI yang lagi memburuk. Kan kemarin saya katakan, nih UI lama-lama betul jadi WC doang nih. Urusan buang tinja aja tuh, bukan lagi world class itu. Jadi keadaan ini, saya perhatikan nih mental dosen-dosen di Universitas Indonesia itu takut ditegur oleh rektor. Sekarang udah nggak ada hambatannya kan, ntar lagi rektornya lengser kok taruhan sama gue. Dia
Pasti kalau dia pakai otak aja dia harus lengser, apalagi kalau dia pakai hati itu. Masa dilengserkan dengan demo mahasiswa? BEM pasti nuntut. Nanti BEM UI ini kan pinter-pinter, dia pakai apa namanya laser point itu untuk tembakan slogan ke rektorat UI. Weh, lu mundur lu. Nah, sama seperti laser yang ditembakkan ke KPK kan. Ya. Nah, saya melihat Bung Rocky ini pola yang sama sebenarnya kemarin coba dilakukan terhadap BEM UI, ini pembusukan berkaitan dengan radikal itu kan ini pola yang dilakukan juga di KPK ya, misalnya kemarin dengan dimunculkannya bahwa Leon ini adalah kader HMI, itu kan ada mencoba ada yang menstigma bahwa ini kelompok radikal lagi yang main di UI. Dan tetapi mereka lupa satu bahwa faktanya bahwa ya HMI itu banyak sekali kadernya yang sekarang jadi menteri di kabinet Presiden Jokowi. Dan kedua, orang sudah nggak percaya lagi dengan isu radikal-radikal semacam ini. Jadi kalau makanya kemudian kita menangkap mood publik sekarang sedang berubah tadi. Yang berhak menyebut radikal itu adalah BNPT mestinya tuh. Oke. Sekarang baca survei BNPT itu bahwa radikalisme itu drop, justru menurun di Indonesia tuh. Yang naik adalah keresahan sosial karena disparitas. Ini Pak hacker ini Basri juga nggak baca data tuh. Lo BNPT sendiri bilang nggak, radikalisme ya, berkurang jauh itu. Presentasinya mungkin 4% apa-apa. Yang naik itu adalah keresahan sosial akibat ketidakadilan sosial tuh. Jadi sebetulnya mesti begitu yang dibaca tuh. Jadi udahlah, ini mana ada HMI jadi radikal. Dari segi asal usul udah nggak benar, dari segi fasilitas yang ditempati oleh tokoh-tokoh HMI di dalam birokrasi juga benar mungkin. Apalagi kalau HMI disebut radikal, itu artinya separuh dari kabinet udah bubar tuh. Oke, jadi kalau Anda lihat ini kita lihat prediksinya ya, dengan melihat mood publik yang sedang berubah ini, saya kira bagi para pengamat politik ini penting untuk melihat kemana mood publik ini bergerak. Ya, mood publik di dalam secara makro, mood publik tidak lagi menganggap Presiden Jokowi punya legitimasi. Tapi tentu saja soal itu panjang, ini ada urusan politik. Mood publik sekarang sedang terarah pada rektor UI itu yang harusnya meletakkan jabatan. Saya kasih perbandingan misalnya. Harvard University dulu, rektornya itu namanya Lawrence Summers. Lawrence Summers ini adalah penasihat ekonomi Obama dan ke Clinton, bahkan pernah jadi menteri keuangannya Clinton. Setelah jadi menteri, dia jadi rektor Harvard. Karena dianggap posisi rektor Harvard itu lebih tinggi daripada posisi menteri itu. Karena itu kemuliaan pengetahuan. Satu waktu, rektor ini, Lawrence Summers ini, sebagai rektor Harvard, menghina perempuan, dosen perempuan, karena dianggap mungkin dia cuma nyeletuk aja, wah ngapain sih dosen perempuan mau jadi profesor matematik, itu yang nggak perlu amat gitu kan. Akhirnya dia dibully oleh satu kampus, dan dia fair, dia bilang saya salah mengucapkan itu, saya tidak etik gitu mengucapkan itu. Lalu seminggu kemudian dia mundurkan diri. Itu baru namanya rektor. Tapi kita ngomong rektor di Harvard ya, bukan di Depok. Ya, tapi kan kalau kita ngomong dalam konteks Indonesia, sebenarnya UI itu kan ya levelnya kayak Harvard di Amerika dong, Bung Rocky. Harusnya standarnya juga sama. Ya mestinya, tapi etika rektor Harvard setelah jadi menteri baru dia merasa oke, lebih bermutu jadi rektor. Ini rektor UI terbalik tuh. Udah jadi rektor masih mau ingin jadi menteri itu kan. Menteri itu kan bawahan itu, dan mengasuh apa? Mengasuh soal-soal teknis. Ini dia mengasuh universitas. Jadi seharusnya orang diberi hal yang menjadi rektor itu jauh di atas jadi menteri. Nah ini rektornya juga nggak pernah jadi aktivis, sehingga nggak ngerti apa yang disebut main-main ala mahasiswa. Saya duga nih rektor UI sekarang ini bodoh secara politik gitu, atau bodoh karena nggak pernah masuk dalam lingkungan aktivis, menjadi aktivis yang pernah demo, bikin meme, satira itu. Ini gila nih. Ini baru sekarang nih UI dipimpin oleh seseorang yang nggak paham etika publik dan etikanya mahasiswa.
Dianggap mahasiswa nggak beretik kalau bikin meme. Lo justru itu adalah kreativitas itu. Masa mahasiswa nampilin gambar yang standar doang? Kan supaya dapat kontras, ya dikasih mahkota di situ. Kan dia marah karena dikasih mahkota, itu disebut King of Lip Service. Untung nggak disebut sebagai King of Lip Glossing, artinya bibirnya dibikin merah, dikasih cahaya. Padahal bibirnya pucat pasi karena takut digeser sebagai rektorat, sebagai rektor. Ya. Jadi yang terjadi begitu di UI itu. Ya, nah yang menarik ini adalah sikap yang diambil oleh Ketua BEM UI Leon ya, yang dia ketika dicoba oleh Ade Armando ditantang untuk debat publik di berbagai media, dia menolak. Dan dia menganggap bahwa menurut Ade Armando ini adalah dia penakut BEM UI. Tapi ternyata justru yang muncul adalah solidaritas dari berbagai kampus dan mereka pasang badan kepada Leon gitu, karena mereka menjelaskan bahwa Leon itu bukan tidak bisa dihubungi, tapi dia akun media sosialnya dihack dan dia sedang mencoba secara, saya kira dia sebagai seorang aktivis dia bisa mengukur, dia sedang melihat kemana mood publik bergerak, jadi setelah itu dia menentukan sikap. Ini solidaritas, saya menangkap ada solidaritas antar perguruan tinggi sekarang lintas kampus itu sudah sedang terjadi nih, Bung Rocky. Udah, itu kimianya udah jalan itu. Dan Leon itu betul-betul udah jadi aktivis sekaligus politisi gitu. Dia udah mampu untuk siksa. Dan itu yang membuat semua mahasiswa sekarang jadi cerdas, justru karena berhadapan dengan kedunguan-kedunguan di kampus tuh. Karena BEM UI maupun Leon itu dia temanya global, bahwa Jokowi membual, nggak perlu lagi dibuktikan dengan hal-hal kecil. Mana soal ITE kan saudara Ade itu terjebak juga di situ. Teman saya Ade ini dia memakai logika yang disebut pars pro toto, seolah-olah dengan memperlihatkan bahwa ada yang baik pada Jokowi maka seluruh kebijakannya menjadi baik. Enggak, Leon justru berpikir totem pro pars. Nah itu logikanya begitu. BEM UI juga begitu. Dia cuma kasih sinyal bahwa itu pembohong. Buktikan pembohong. Ya ngapain membuktikan hal yang betul-betul satir itu? Masa dibuktikan satu persatu, pasal per pasal. Ini enggak, itu artinya kita mesti evaluasi. Nawacita tuh. Nah sekali dievaluasi yang bukan cuma Jokowi kena, itu partai-partai pendukung juga bakal kena nanti kan. Nah disitulah teknik berdebat yang akhirnya ya terjebak aja. Dan Leon dan si siapa tadi Pedro juga benar-benar udah tumbuh sebagai aktivis baru yang akan memimpin gerakan milenials menuju perubahan yang dipercepat. Ya. Ini saya sempat ngompor nih. Ya. Saya mau ngamati sama seperti Anda. Tadi malam saya juga melihat diskusi Anda dengan Greenpeace, dengan LBHI dan juga aliansi mahasiswa dari UGM ya. Saya melihat sekarang ini memang luar biasa nih anak-anak muda ini, kalangan aktivis mahasiswa. Oh si Dias. Ya, Dias. Pinter banget. Ya, pinter ya anak-anak ini, Pedro, Dias, selain pinter, mereka ini punya nyali. Itu yang saya kira penting kan. Banyak sekali orang pinter tapi sekarang nggak punya nyali dan kemudian menghamba pada kekuasaan. Saya terkesan tuh dia kemarin, dia otaknya bagus tuh, jadi dia sekaligus ngeledek tapi tetap di dalam kontrol rasionalitas itu. Dan Greenpeace mengambil inisiatif untuk ikut membersihkan sampah politik. Kan biasa selama ini dianggap Greenpeace kan kerjanya harusnya membersihkan sampah plastik aja dong itu. Tapi Greenpeace menganggap sampah politik itulah yang menyebabkan banyaknya sampah plastik tuh. Jadi satu tema aja tuh. Jadi betul itu BEM se-Indonesia itu memperoleh jalan keluar. Kan mereka sebenarnya udah siap-siap, tapi gak ada COVID segala macam. Jadi blessing in disguise bahwa BEM UI membukakan jalan baru untuk gerakan mahasiswa. Dan ini hal yang biasa, gerakan mahasiswa itu secara periodik pasti tumbuh. Yes, kita akan amati terus, Bung Rocky, bagaimana kelanjutannya. Apakah setelah statement dari Presiden bahwa biasa saja kritik terhadap mahasiswa itu, tapi harus dilakukan secara santun, apakah mahasiswa akan menurunkan tensinya, atau mahasiswa sekarang, tokoh-tokoh mahasiswa menemukan modus bagaimana tetap kritis, tetapi dengan santun. Nah itu, saya lagi bayangkan, ini 2 hari ini tuh seluruh BEM itu webinar itu, buat nyari akal baru tuh, sambil mereka ngakak-ngakak, mahasiswa tuh nggak pernah ngomel, nggak pernah marah, dia ngakak doang. Di kampus-kampus, di kantin-kantin itu, walaupun online itu bakal saling, kita bikinnya yuk, lu punya rencana apa?
begini nih mem barunya tuh, udah dia ketawa-ketawa di situ. Jadi mari kita bersama mahasiswa menggembirakan Republik ini dengan imajinasi bahwa akan ada terus-menerus mem baru dari kampus-kampus. Nah ini tips sedikit ini karena Pak Jokowi kan minta dilakukan secara santun ya kritiknya. Saya kira teman-teman Jogja pasti nanti akan jago sekali bagaimana mengemas kritik yang santun. Mungkin bisa dimulai dengan cara menggunakan bahasa Jawa misalnya nuwun sewu Pak Presiden, saya mau mengkritik bahwa Bapak Presiden adalah king of lip service. Kan sopan, tapi tetap saja menyatakan king of lip service. Iya, nanti Pak Jokowi mungkin timpal lagi dengan pemaafan baru. Wong iku orang pati demen apa saja Pak. Rusak ya udah. Ya. Oke. Tapi saya selalu percaya bahwa kecerdasan akan menemukan solusinya melalui abstraksi, dan mem itu adalah abstraksi. Orang yang nggak paham mem itu berarti dia nggak cerdas. Ya. Atau nggak cerdik. Mahasiswa cerdas sekaligus cerdik. Ya. Oke. Thank you, Bung Rogi. Sip.